Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih channel yang dirahmati oleh Allah, kita dipertemukan oleh Allah pada kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Maka mari kita syukuri kenikmatan sehat dan afiat ini dengan bersama-sama membaca kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Pada kesempatan yang indah ini, kami hadir untuk menjumpai saudara-saudaraku di Jamaah Al-Fatih Channel untuk berbagi ilmu. Ilmu yang mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Paling tidak kita akan mendapatkan tambahan ilmu, dan dengan bekal ilmu kita akan mendapatkan amalan-amalan yang berilmu. Lalu apakah yang ingin kami bagikan? Yaitu keistimewaan sholat tahajud. Apa itu keistimewaannya? Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang hukumnya muakkadah, yang dikukuhkan, dan kalau dikerjakan kita akan mendapatkan beberapa manfaat yang besar. Setiap kali Allah memerintahkan kepada kita, pasti di balik perintah itu ada hikmah yang besar. Ada sesuatu yang diberikan kepada kita, dan itu pasti dijanjikan oleh Allah. Begitu pula dengan yang dilarang. Itu pasti Allah juga akan memberikan balasannya. Ini ujian ketaatan kita atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat tahajud bagi kita hukumnya sunnah muakkadah. Namun kalau bagi Nabi Muhammad SAW itu hukumnya wajib atau hatmum. Pahala sunat tahajud ini sangat besar, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, firman Allah surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu firman Allah seperti itu, yang artinya adalah sebagai berikut: hendaklah engkau gunakan sebagian waktu malam hari, maka tahajud sebagai tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah memberikan padamu kedudukan yang baik. Jadi jelas Allah memerintahkan kita untuk bersolat tahajud. Ternyata di balik itu kita dijanjikan oleh Allah kemudahan-kemudahan. Selain itu juga akan dijanjikan kedudukan yang baik. Ada dua tawaran kebaikan yang disampaikan Allah melalui sholat sunat tahajud ini. Tinggal bagaimana kita mau mendengarkannya dan melaksanakannya atau tidak. Tentu bagi orang yang beriman dan bertakwa pasti ingin melakukannya.
Jadi kalau ada sahabat Al-Fatih Channel yang mendengar perintah, anjuran untuk bertahajud, ini tidak tergerak hatinya, itu menandakan bahwa iman dan takwanya masih rendah. Dan kalau kondisi seperti itu, maka ada kaitannya dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Karena kita tidak dekat, kita tidak taat atau patuh kepada perintahnya, maka Allah pun juga enggan untuk mengabulkan doa kita. Maka kita harus mengetahui bahwa yang namanya apapun itu yang paling baik itu adalah seimbang. Ya, jadi seimbang itulah yang paling baik. Kemudian apa toh keistimewaan dari sholat tahajud itu? Pada kesempatan ini ingin kami sampaikan supaya saudara-saudaraku jamaah Al-Fatih Channel termotivasi untuk melaksanakan sholat sunat tahajud ini, yaitu barang siapa yang mengerjakan sholat tahajud ini, maka dijanjikan keselamatan dan kesenangan dunia dan akhirat, yaitu antara lain sebagai berikut. Jadi sudah dijanjikan kebaikan, keistimewaan. Kalau kita melaksanakan akan diangkat derajatnya, kedudukannya. Makom mahmudah, makom mahmudah, makom yang terpuji. Ya. Kemudian apa itu keistimewaannya? Orang yang melaksanakan sholat sunat tahajud, maka besok ketika di akhirat wajahnya akan memancarkan cahaya keimanan. Itu tidak hanya di besok di akhirat, tapi di dunia pun orang yang terbiasa melaksanakan sholat tahajud ini akan kelihatan pancaran keimanannya. Pancaran cahaya keimanan akan terlihat. Ketika orang berbicara, ketika orang sedang bekerja, pancaran itu akan muncul. Ya. Kemudian keistimewaan yang kedua, yaitu akan dipelihara oleh Allah dirinya dari segala macam mara bahaya. Jaminan yang kedua oleh Allah, kita akan dijaga dari segala macam mara bahaya. Apa tidak untung kita seperti itu? Tapi toh banyak yang tidak tergerak hatinya untuk mengerjakannya. Keistimewaan yang ketiga, yaitu setiap perkataannya mengandung arti dan diturut oleh orang lain. Jadi orang yang terbiasa bermunajat, memanjatkan doa, kemudian berkonsentrasi, mengingat Allah dalam sholat sunnahnya itu, maka keistimewaannya, kata-katanya penuh arti akan diturut oleh semua orang. Kemudian keistimewaan yang keempat, akan mendapatkan perhatian dan kecintaan dari orang-orang yang mengenalnya. Itu ya sangat banyak sekali keutamaannya, keistimewaannya. Kemudian yang kelima, dibangkitkan dari kuburnya dengan wajah yang bercahaya. Kita itu besok akan mati, dan itu pasti. Dan mati nggak tahu kita kapan datangnya. Tapi
kalau orang beriman, ya, justru karena kita tidak tahu kapan datangnya mati, itulah kita berpikir jauh ke depan ke sana. Ya, jadi kita ingin dibangkitkan dari kuburnya dengan wajah yang bercahaya. Apa tidak hebat? Hidup di akhirat itu lebih susah bagi orang yang tidak punya amal kebaikan. Kita akan diberikan seperti itu. Kemudian keistimewaan yang keenam adalah diberi kitab amalnya dengan tangan kanannya. Nah, ini semua besok kita akan diaudit, akan diteliti amal-amal kita di dunia dan akhirat sana, ya, yang di dunia dicatat oleh Raqib dan Atid itu, maka besok di sana akan diberikan buku itu. Ya, buku catatan amal kita itu, kalau yang banyak beramal kebaikan, termasuk mau mengerjakan sholat sunat tahajud ini, maka besok yang mengerjakan itu akan menerima buku catatan amal kita itu melalui tangan kanan kita. Nah, ini perlu dipikirkan, perlu diperhatikan, direnungkan. Kita ingin seperti itu enggak? Ya, ini yang bisa mengatur, yang menentukan adalah tingkat keimanan kita, tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keistimewaan yang ketujuh yaitu dimudahkan hisabnya. Setelah menerima buku catatan amal, maka akan dihisab, dihitung oleh Allah berapa kebaikannya, berapa keburukannya. Kalau yang baik itu berat, maka kita akan naik ke surga. Tapi kalau kebaikannya itu sedikit, maka kita akan masuk ke neraka. Sungguh luar biasa susahnya di sana itu. Dan yang terakhir, keistimewaan dari sholat sunat tahajud ini adalah berjalan di atas siratal mustaqim bagaikan kilat. Sirat itu jalan. Jadi jembatan yang tajamnya melebihi 70 pedang. Nah, itu yang akan kita lewati itu. Sebagai ujian, kita akan lulus ujian untuk masuk surga atau tidak lulus kemudian masuk neraka. Disitulah kita akan diuji oleh Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan hal yang sedikit ini, pemberitahuan yang sedikit ini, kabar baik yang sedikit ini bisa membuka mata hati kita, bisa membuka hati kita untuk melaksanakan dan melakukan yang namanya sholat tahajud pada setiap malamnya. Memang susah, memang sulit bagi yang tidak beriman. Ya, meskipun dia mengaku iman, tapi kalau tidak melakukan itu berarti masih menuruti hawa nafsunya. Jadi nafsu dan akalnya masih menang nafsunya. Dan itu jelas kita akan rugi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kekurangan dan kesilapan. Mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.